Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun langkung tipayun, simkuring hatur kenuhun kana kasumpingan bapak-bapak. Bagja kanggo abdi tiasa silaturahmi sareng tokoh-tokoh Jawa Barat. Satu daerah yang memang kalau orang mengatakan inilah serpihan surga yang turun ke bumi, itulah Tanah Sunda, Jawa Barat. Kemudian bahwa sebetulnya semua kita ini orang Sunda karena dulu dari benua Sunda menjadi Sunda besar, Sunda kecil, dan sekarang menjadi Indonesia. Jadi ketika saya diskusi dengan dari tokoh-tokoh di daerahnya Kang Rizal, itu saya tenang saja karena saya diam. Tapi kemudian ketika ditanya, Tito kok cuma senyum-senyum saja, nggak ada komentar. Saya katakan saya tidak berkomentar karena semua ini adalah orang Sunda. Kemudian saya jelaskan, pada akhirnya mereka paham bahwa cikal bakalnya semuanya adalah Sunda. Bapak dan Ibu, kalau saya duduk bersebelahan kembali, ketemu teman-teman yang sudah berambut putih, saya teringat kembali ketika 45 tahun yang lalu, kami mulai gerakan moral, gerakan anti kebodohan yang dimotori oleh sahabat saya Riza Ramli. Maka sepanjang perjalanan gerakan itu, gerakan moral, kita terus-terus mengkritisi terutama di bidang pendidikan. Waktu itu kita menuntut 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Kemudian kami bergerak, kemudian kami juga diundang untuk berdiskusi dengan tim Garis Besar Haluan Negara tahun 77. Waktu itu dipimpin ku urang Sunda oge, Pak Jenderal Didi Kartasasmita. Beliau datang 9 orang dengan kereta api khusus dan diskusi dengan kami masalah Garis Besar Haluan Negara. Dan apa yang terjadi? Ternyata 80% dari GBHN itu bunyinya masukan dari kita. Dari mahasiswa Bandung yang waktu itu usianya masih 20-an. Kemudian sejarah terus bergerak karena sejarah itu tidak pernah mengucapkan selamat tinggal. Selalu sampai jumpa, selalu bergulir terus. Nah, di dalam perjalanannya tentu yang namanya anak muda, pergerakan itu kemasannya menjadi berbeda. Kemasan berbeda tapi tujuan tetap sama, cerdas dan mencerdaskan bangsa. Yang pada kurun waktu terakhir sesi itu, Bang Rizal dengan teman-teman diadili dan masuk Sukamiskin 1,5 tahun. Dan teman-teman pergerakan di sini pun hampir semuanya pernah merasakan dinginnya lantai tahanan. Bagaimana kami diinterogasi tengah malam. Jadi itulah kenangan-kenangan perjuangan dan tetap masih berjalan. Nah, kemudian dari angkatan kami 7778, baik di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan tetap kritis. Sehingga ciri ini akan kami bawa ke depan ketika kami menjadi nahoda Republik ini. Ini sudah menjadi komitmen kami. Beberapa keadaan hampir kita karam, kemudian terangkat kembali ekonomi. Di situ ada nama Riza Ramli. Teman-teman, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, hari ini kami masih merasa punya beban sejarah, punya utang sejarah, dan kami ingin mewariskan Republik ini dalam keadaan yang tidak carut-marut seperti sekarang. Karena itu, kami saat ini buat konsep dan kami akan menjalankan konsep itu. Ini adalah tantangan. Dan ini bayar utang sejarah untuk generasi yang akan datang. Hatur nuhun anu kasuhun, hapunten bilih aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang saya minta dengan hormat datang dan kebetulan bisa hadir. Biarpun beberapa teman masih di jalan karena ada yang sasap, dan sangat berterima kasih kepada Kang Profesor Sapri. Padahal harusnya bertugas ke Lampung, tapi saya bilang angkatan 66 perlu hadir nih.
memberi semangat. Terus kepada teman-teman yang lain, kenapa saya mau meluangkan waktu mengundang beberapa teman tokoh Jawa Barat untuk bisa berhadapan muka dengan teman kita Bapak Rijal Ramli. Satu yang membuat saya tetap dekat dengan beliau sejak dari gerakan anti kebodohan, Pak Rijal ini biarpun sudah pernah jadi menteri koordinator ekonomi dari zaman Gus Dur sampai sekarang, tidak pernah berubah perilaku. Itu yang saya suka. Biasanya teman kita kalau sudah punya kedudukan, padahal baru eselon 3, baru eselon 1, sudah besar kepala. Nanya gitara ke orang gitu. Jadi itulah yang saya suka dari teman saya Pak Rijal Ramli. Biarpun sudah jadi pembesar level internasional, penasihat PBB, tidak pernah berubah perilaku. Itu yang saya suka. Dibandingkan beberapa teman ya suka gaya gitu. Baru eselon 3 Gus gede hulu, komomen eselon 1 itu. Itulah yang saya suka dari Pak Rijal. 3 tahun lalu saya sebagai Sekjen Badan Musyawarah Masyarakat Sunda, saya sudah mengukuhkan Pak Rijal menjadi warga kehormatan orang Sunda. Jadi Pak Rijal memang sudah kita anggap keluarga besar Sunda. Seperti saya oleh Pak Jul Adam dengan Lek dianugerahi menjadi warga kehormatan Aceh, padahal itu bisa bahasa Aceh. Makanya saya dekat dengan orang-orang Aceh. Jadi kalau saya main dengan Pak Jul dan teman-teman di Aceh, di bus kemana-mana, mereka ngobrol bahasa Aceh, orang mah cicing nggak dateng arti. Gitu. Saya secara pribadi memuji Bung Rijal, Anda layak untuk menjadi pemimpin nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Saya terharu bisa ketemu teman-teman lama. Generasi kami 778 memang unik. Ratusan di penjara di seluruh Indonesia, Makassar, Surabaya, Jogja, Bandung, Palembang, Aceh, Medan. Memang ada yang cuma sebulan, ada yang cuma 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ada juga yang belum tahu kalau berurusan sama tentara, jangan debat atau diskusi dengan kopral. Teman kita yang pada sok jago bantah-bantah nama kopral, ya digebukin. Kalau mau bantah mesti sama perwira. Mereka takut juga kalau itu. Tapi kalau sama kopral mah jangan. Bisa bonyok. Nah, itu juga kejadian bersejarah karena untuk pertama kalinya kampus ITB dan Gajah Mada diduduki tentara. ITB hampir 3 bulan. Belum pernah terjadi. Saya ingat waktu itu Pangdam 6 Siliwangi, Pak Himawan Sutanto nggak mau nyerbu kampus ITB. Akhirnya diakalin lah supaya dia diwawancara TV. Waktu dia diwawancara TV, masuk tentara yang didatangkan dari bekas Timur-Timur, dari Jawa Timur, buat masuk kampus ITB. Ya, karena beberapa perwira Siliwangi itu betul-betul nggak bisa terima mahasiswa sama tentara Siliwangi kan dekat sekali. Kok bisa diperintahkan dudukin kampus ITB selama 3 bulan. Kejadian itu juga dibukukan oleh Profesor Ben Anderson di Cornell, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam 8 bahasa lain. Dianggap sebagai gerakan pertama di Indonesia yang betul-betul konsepsional, yang betul-betul jelas arahnya, ingin mengubah Indonesia jadi demokratis dan anti KKN. Nah, tapi akibatnya dahsyat.
mayoritas teman-teman saya di seluruh Indonesia nggak bisa jadi pegawai negeri. Kita nggak boleh kayak PKI aja, nggak boleh jadi pegawai negeri. Makanya kita rata-rata aktif di dunia swasta, aktif di universitas swasta, bikin think tank dan sebagainya. Dan kebanyakan dari NGO atau organisasi LSM di Indonesia itu alumni 98 semua. Misalnya yang besar itu SKP, WALHI, lain-lain itu semua aktivis-aktivis 78 karena kita nggak bisa jadi pegawai negeri. Nah yang kedua, saya juga konsisten. Sehabis reformasi selesai, Amin Rais kepengen banget saya jadi salah satu ketua dari PAN. Karena ADART PAN saya yang edit bersama Dr. Arif Ariman. Kami nggak bersedia karena saya tetap mau independen. Saya malah bujuk Dr. Arif Ariman almarhum untuk jadi salah satu ketua PAN awal berdirinya. Kemudian Bang Taufik Kimas dari PDIP bujukin saya juga, Rizal kamu masuk PDIP aja. Iya kan, kamu jadi salah satu ketua. Saya juga terima kasih. Saya nggak mau masuk partai karena saya tahu kalau masuk partai harus ikut kulturnya partai gitu. Dan mohon maaf banyak partai-partai di Indonesia kurang amanah. Jadi kalau kita ikut kultur partai ya kita ikut rusak gitu. Yang ketiga Gus Dur panggil saya, dia bilang Rizal kamu harus jadi salah satu ketua PKB. Terserah kamu mau jadi ketua apa saja. Yang penting kamu jangan gantiin gua, kata Gus. Kami juga nggak mau. Ya, supaya bisa tetap independen. Bisa antara hati, pikiran, dan kata itu satu garis gitu. Mohon maaf kalau saya masuk partai, hati kita gimana, kata kita gimana, ya kan? Nggak gampang lah. Nah, yang kedua yang jadi beban saya dan beban kita semua dari sejak mahasiswa, saya itu nggak terima kok bisa negara yang paling kaya di ASEAN 10 ini, negara yang hujannya banyak banget sampai banjir, mataharinya luar biasa, kok bisa mayoritas rakyatnya masih miskin? 40% belum pernah menikmati arti kemerdekaan. Otak saya nggak bisa terima, hati saya nggak bisa terima. Itulah kenapa saya kalau di luar sistem kita perjuangkan sesuatu, kalau di dalam kekuasaan bisa lebih cepat kita lakukan. Namanya aja punya kuasa. Tapi nggak, di luar pun kita dan kawan-kawan nggak pernah berhenti. Tadi Tito jelaskan, waktu mahasiswa aja kita perjuangkan undang-undang wajib belajar 6 tahun. Pemerintah dengar 3 tahun kemudian, sehingga 8 juta anak SD yang tadinya nggak mampu bayar masuk SD bisa sekolah. Waktu saya di luar, saya bersama dengan serikat pekerja, kita pengen Indonesia itu punya social security system, sistem jaminan sosial. Negara kesejahteraan itu punya itu. Itu kita berjuang 2,5 tahun. Demo puluhan ribu, hampir ngedudukin gedung DPR, bikin testimoni. Karena kalau di luar itu nggak mungkin dengan satu pernyataan, satu kegiatan sukses nggak ada ceritanya. Itu 2,5 tahun kita nggak habis-habis. Akhirnya pemerintahan SBY nyerah, dibikinlah undang-undang BPJS. Tapi SBY dia kurangin funding buat BPJS itu sehingga sampai hari ini ada masalah. Nanti kita benahin nggak susah-susah amat kita, supaya BPJS ini betul-betul bisa dinikmati manfaatnya oleh rakyat semua, ya,
kita aturin funding yang lumayan. Dan yang ketiga, bisa jadi lembaga keuangan paling kuat. Di Singapura, lembaga keuangan paling kuatnya Social Security System, Provident Funds. Itu yang membuat bisa rakyat biasa dapat subsidi apartemen, pendidikan, dan sebagainya. Kami juga pada waktu itu kami Ketua Dewan Pembina Parade Nusantara, Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia. Kita kumpulkan 500 kepala desa seluruh Jawa Timur di Malang, 400 kepala desa seluruh Jawa Tengah di Semarang, hampir 500 kepala desa Jawa Barat dan Banten di Banten. Karena kita ingin ada undang-undang desa, supaya desa itu bisa terima uang. Nah itu juga nggak mudah, butuh 2 tahun. Kepala desa pakai demo, pakai pernyataan, pakai macam-macam, kerjasama sama teman-teman di DPR. Akhirnya golah undang-undang desa, sehingga Pak Jokowi habis itu bisa bagi-bagi uang ke desa-desa di atas 1 miliar. Kalau nggak ada perjuangan dari kami, dia nggak bisa bagi-bagi uang itu, masuk penjara dia. Nah, saya penasaran, Indonesia bisa jadi negara hebat kok. Dulu semuanya kan kita semua sama-sama miskin di Asia Tenggara. $100 per orang, Malaysia $100, Cina bahkan lebih gembel dari kita, $50. Dalam puluhan tahun, Malaysia rakyatnya pendapatannya 3 kali dari orang Indonesia, makanya 3 juta orang Indonesia kerja di Malaysia. Korea udah negara maju dan lain-lain. Kita bisa. Nah ternyata tapi nggak bisa ngubah Indonesia kalau hanya jadi menteri-menterian. Ya. Karena begitu bersinggungan sama yang kuasa, punya kepentingan, ya disikat. Saya kan sederhana, saya berantem sama itu reklamasi, cukong-cukong reklamasi, ya kan, dan sebagainya. Akhirnya dibujuklah Jokowi supaya mecat kita gitu. Masalah kita ini udah pabaliat, udah ruwet, kayak benang kusut. Nggak bisa dari bawah. Harus benang kusutnya itu kepalanya ditarik ke atas, baru dia bisa berubah. Dan masih ada waktu, kita caut caranya, kita punya track record buat ngubah Indonesia, dan selalu pakai cara-cara out of the box, cara-cara yang nggak lazim. Nah saya terima kasih sekali kawan-kawan dari Jawa Barat, tokoh-tokoh, ya bisa ngumpul ngobrol di sini. Saya pengen mendengarkan apa sih yang jadi concernnya, apa yang jadi aspirasinya, ya karena insya Allah kun fayakun, barang ini jadi. Saya ingat 2 tahun sebelum Gus Dur jadi presiden, dia bilang sama saya, Rizal, 2 tahun lagi saya jadi presiden. Saya ngakak waktu itu. Kan ini orang di kursi roda lah. Ternyata jadi tuh. Orang lupa bahwa Gus Dur keliling terus Indonesia, ketemu semua orang di seluruh Indonesia. Akhirnya nama dia yang nempel di kepalanya. Di Amerika juga sama. Ada pemilihan calon presiden Partai Demokrat antara Edward Kennedy lawan Presiden Carter. Semua orang di Amerika bilang pasti yang menang Kennedy lah. Nama Kennedy, jaringannya, uangnya, apa segala macam. Carter nggak ada apa-apanya. Hanya bekas letnan, duit kagak punya, dari negara kecil, negara Georgia kacang, petani. Tapi Carter sebelum konvensi Partai Demokrat,
dia kunjungin daerah-daerah, dia telepon, ya kan, misalnya kepala Partai Demokrat di Missouri, saya mau datang ke situ, tapi mohon maaf, saya nggak mampu bayar hotel. Pasti dibilang nginep di rumah kita aja. Kenal keluarganya, kenal anaknya, kenal istrinya. Persis hari pemilihan, istrinya telepon bapaknya yang delegasi dari Missouri. Pak, pokoknya nggak mau tahu, Papa pilih Carter. Loh, Kennedy kan lebih hebat, lebih ini. Ya Kennedy hebat, tapi kan dia nggak kenal kita. Ya kan? Kemudian yang dari Pennsylvania, anaknya telepon pagi-pagi. Pak, pokoknya nggak mau tahu, Papa pilih Om Carter. Ya nggak mungkin lah, Kennedy kan lebih ini, lebih itu. Dia bilang, ya Kennedy orang hebat, tapi dia belum pernah main catur sama kita, Pak. Beda sama Om Carter. Tiba-tiba Carter menang. Ternyata Gus Dur lakukan itu selama 2 tahun itu keliling terus. Ya. If you don't have the money, if you cannot bring the money, you bring the people. You bring their aspiration. Itu yang akan mengikat kita. Jadi kawan-kawan terima kasih. Ini waktunya buat saya mendengar. Nanti ada yang mencatat. Ya, saya persilakan.